Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Terima kasih kepada Dirjen Ristek Dikti bahwa kegiatan bantuan pendanaan program penelitian kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian dan keluar rupa PTS Ditjen Dikti Ristek tahun anggaran 2021 telah selesai dilaksanakan. Izinkan saya Edi Suhara SEMM melaporkan laporan akhir program penelitian kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian Universitas Islam Jakarta tahun 2021. Latar belakang didahului dengan belum maksimalnya realisasi hasil dan manfaat penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh PTS. Selain itu, melalui program ini diharapkan perguruan tinggi swasta terpacu untuk meningkatkan budaya iptek serta berperan dalam aktif sosial ekonomi menuju Indonesia yang sejahtera. Kemudian mendukung proses hilirisasi produk hasil penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, maka diluncurkanlah skema kegiatan pendanaan program pembelajaran purwarupa yang berorientasi pada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pengelolaan kegiatan pembelajaran purwarupa. Tujuan umum. Pertama, memfasilitasi penelitian dampak MBKM pada Universitas Islam Jakarta. Yang kedua, memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian Universitas Islam Jakarta. Yang ketiga, meningkatkan peran Universitas Islam Jakarta pada masyarakat di tingkat pemerintahan daerah, provinsi maupun pusat. Yang keempat, mendorong kebermanfaatan purwarupa hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Sasaran dari program penelitian kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian Universitas Islam Jakarta mampu membuat 18 draft jurnal atau laporan hasil penelitian, artikel atau draft jurnal dampak. Hasilnya 6 draft jurnal hasil penelitian MBKM tingkat program studi, 4 draft jurnal hasil penelitian MBKM tingkat fakultas, 1 draft jurnal hasil penelitian MBKM tingkat universitas, 3 laporan hasil penelitian, 3 artikel atau draft jurnal dampak hasil pengabdian kepada masyarakat, 1 artikel atau draft jurnal rekomendasi peningkatan MBKM. Judul penelitian. Pertama, partisipasi lembaga pendidikan dan dalam pencegahan kekerasan atau bullying pada masa pandemi di Kecamatan Pare, Kediri, Jawa Timur. Kedua, perspektif pelaksanaan kemitraan dalam peningkatan daya saing usaha perkoperasian di Desa Pasir Jambu, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Ketiga, menetapkan nilai-nilai ekosistem service dalam menyusun kebijakan pengelolaan hutan mangrove bagi keberlanjutan eksistensi Pulau Untung Jawa, Jakarta Utara. Judul pengabdian kepada masyarakat. Pertama, potret permasalahan peserta didik sekolah menengah pertama dan sederajat di Kecamatan Pare, Kediri, Jawa Timur 2021. Yang kedua, peningkatan perekonomian masyarakat pedesaan melalui kemitraan koperasi di Desa Pasir Jambu, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Ketiga, mangrove bagi keberlanjutan eksistensi Pulau Untung Jawa, Jakarta Utara. Kemudian hasil riset, hasil kuesioner yang dilakukan oleh Spada Dikti terdiri dari hasil untuk tendik, kemudian nanti dosen dan mahasiswa. Untuk tendik bahwa kita berjumlah 12 orang, kemudian secara umum dari tendik menyatakan bahwa
sudah mengetahui tentang kebijakan Merdeka Kampus Belajar, Kampus Merdeka MBKM dengan jumlah 20 SKS dalam 3 semester. Kemudian 91,67% Teknik menyatakan bahwa Universitas Islam Jakarta sudah memiliki dokumen kebijakan terkait kurikulum, terlibatan dalam penyusunan, dan sudah pernah mengikuti sosialisasi. Memperoleh informasi, persentase mengenal kebijakan belajar Kampus Merdeka 58,33% dari kanal komunikasi, misalnya komunikasi alumni, komunikasi dosen. 33% dari daring Kemendikbud, baik itu website maupun media sosial. Sisanya dari media massa. Kemudian keluaran kuesioner dari dosen menyatakan bahwa kenal daring itu 11,36%, kemudian 13,6% itu dari kegiatan sosial, kanal perguruan tinggi yaitu 6,80%, dan kegiatan luring daring yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi sebanyak 65,91%. Sisanya adalah media massa. Hasil dari keluaran kuesioner dosen bahwa menyatakan 93,18% jawaban dosen menyatakan bahwa program studi mempunyai program terdahulu yang sesuai dengan bentuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 95,4% responden menyatakan bahwa Universitas Islam Jakarta sudah memiliki dokumen kebijakan keterkaitan kurikulum yang memfasilitasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam bentuk peraturan rektor, panduan akademik, atau panduan implementasi MBKM, kurikulum prodi, dan memfasilitasi MBKM. 86,3% responden menyatakan bahwa dosen sudah pernah menjadi dosen pembimbing lapangan KKN atau pembimbingan kegiatan kewirausahaan atau magang atau pembimbingan pertukaran mahasiswa sebelum ada program MBKM. 86,36% responden menyatakan bahwa dosen pernah membantu program studi menyusun CPL atau melakukan perhitungan penyetaraan SKS, dan sebanyak 13,64% belum pernah membantu program studi penyusunan CPL. 100% responden menyatakan bahwa dosen sudah pernah mempelajari buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan 81,82% menyatakan bahwa dosen pernah mengikuti sosialisasi program MBKM baik langsung maupun mengikuti melalui YouTube Ditjen Dikti. Hasil keluaran dari dosen bahwa menurut para dosen implementasi program MBKM berperan terhadap peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga pendidik, yaitu 22 atau 50% ada peningkatan cukup baik, 40,91% itu ada peningkatan dengan baik, dan 9,09% ada peningkatan sangat baik. Kemudian hasil keluaran kuesioner mahasiswa bahwa 74,66% menyatakan bahwa sudah menyiapkan diri untuk menjadi bagian dalam kegiatan MBKM. 19,14% menyatakan bahwa belum menyiapkan diri untuk menjadi bagian dalam kegiatan MBKM. Dan hanya 1,35% tidak tahu. 75,74% menyatakan bahwa pembelajaran di luar program studi akan berimplikasi pada masa studi, yaitu tetap tepat waktu. 8,63% menyatakan bahwa pembelajaran di luar program studi akan berimplikasi pada masa studi, yaitu masa studi menjadi lama, hanya sekitar 8,93%. Dan hanya 10,78% menjawab tidak tahu. Kemudian 79,51% responden menyatakan bahwa kegiatan belajar di luar kampus
dapat memberikan kompetensi tambahan seperti keterampilan dalam menyelesaikan masalah nyata yang kompleks, keterampilan dalam menganalisa data, etika, dan profesi, serta lain-lain. Sisanya menjawab mungkin atau tidak tahu. Hasil kuesioner, keluaran kuesioner mahasiswa bahwa MBKM meningkatkan soft skill yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan MBKM. Kompetensi, pengembangan kompetensi, keterampilan sebagai bekal setelah lulus. Itu sebanyak 56,33%. 28,84% ada peningkatan dengan baik. Dan 7,82% ada peningkatan dengan sangat baik. Kemudian, menurut saudara, berapa penting kegiatan MBKM menghadapi masa pasca kampus? Ternyata 29,15% sangat penting. Kemudian 20,22% itu penting, 48,25% cukup penting. Hanya 2% atau 0,51% yang kurang penting. Manfaat yang diperoleh. Fungsi penelitian dan pengabdian masyarakat, yang pertama adalah membantu mahasiswa, dosen, masyarakat umum untuk meningkatkan kemampuannya dalam menginterpretasikan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat dan sekitarnya yang bersifat kompleks dan saling berkait. Yang kedua, mempermudah dalam mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berkaitan dengan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Islam Jakarta. Ketiga, sebagai alat dalam melakukan perencanaan dan kegiatan selanjutnya. Keempat, adanya peluang untuk mengatasi atau menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi. Kelima, sebagai penyediaan informasi atau alat dalam pengambilan keputusan. Keenam, sebagai media dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan melalui penelitian yang dijalankan, dapat ditemukan sesuatu yang baru atau inovasi baru ataupun penyempurnaan pengetahuan yang telah ada. Ketujuh, sebagai alat dalam mengambil kesimpulan untuk pemecahan masalah. Kedelapan, mencari jalan keluar suatu persoalan kehidupan sehari-hari, setidaknya melalui kegiatan ini dapat diperoleh jawaban masalah yang sedang dihadapi, baik masalah perekonomian, pendidikan, dan masalah lingkungan hidup. Yang kesembilan, begitupun hanya dalam menunjang kelancaran proses pembangunan atau mengatasi kesulitan berkaitan dengan masalah perekonomian, pendidikan, dan masalah hukum lingkungan. Melalui penelitian yang telah dijalankan, dapat diberikannya jalan keluar dari persoalan yang sedang dihadapi, sehingga dapat keluar dari krisis yang terjadi. Kesepuluh, memperlancar implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Islam Jakarta. Manfaat hasil penelitian dan pengabdian masyarakat sangat bermanfaat sekali untuk Universitas Islam Jakarta, bagi masyarakat maupun bagi dosen. Kendala, hambatan dan tindak lanjut. Waktu penelitian yang sangat relatif, yaitu sejak tanggal 24 penutupan data, ya. Kemudian sumber daya manusia yang melakukan penelitian karena sedang dalam semester aktif perkuliahan. Sosialisasi kepada responden belum optimal, keterbatasan ruang gerak objek untuk sosialisasi khususnya di masa pandemik seperti ini. Waktu untuk melaksanakan penyuluhan ini yang sangat terbatas. Sosial hanya dilakukan secara terbatas sehingga kemungkinan informasi ini untuk sampai kepada mahasiswa lainnya sangat kecil. Kualitas sumber daya manusia sebagai objek penelitian, belum adanya jaringan usaha dari kemampuan penetrasi pasar. 9. Mentalitas pengusaha koperasi UKM. 10. Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif. Dan 11. Kebijakan pemerintah. Dan alhamdulillah semua telah terlaksana. Adapun tindak lanjutnya bahwa konsep MBKM perlu disosialisasi kembali kepada semua pemangku kepentingan.
Yang kedua, perlu adanya pendampingan dalam sosial dan penerapan MBKM kepada semua pemangku kepentingan. Ketiga, perlu dilakukan seminar MBKM pada tingkat program studi dan tingkat fakultas. Keempat, peningkatan kerjasama antara Universitas Islam Jakarta dengan pihak pemerintah setempat, unit kegiatan yang telah dijadikan objek penelitian dan pengabdian masyarakat dan perguruan tinggi lainnya. Kelima, membentuk forum diskusi antara dosen, perguruan tinggi, dan di luar perguruan tinggi untuk membangun komunikasi antara dosen terkait rencana tindak lanjut penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pertama, hasil angket survei implementasi MBKM 2021 untuk responden tenaga pendidik, dosen, dan mahasiswa diperoleh gambaran bahwa responden pada setiap program studi sudah mengetahui tentang kebijakan yang diperoleh dari daring, tenaga komunikasi, dan tenaga dari Kemendikbud, baik itu dalam bentuk website, laman website, media sosial, dan yang lainnya, yaitu dengan jumlah SKS sebanyak 20 SKS yang dilaksanakan selama 3 semester di luar prodi program studi. Yang kedua, MBKM pada program studi berdasarkan persepsi responden sudah dilakukan, yang pelaksananya MBKM dilaksanakan di luar program studi. Memfasilitasi penelitian dampak MBKM pada Universitas Jakarta. 1. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian Universitas Islam Jakarta dengan melakukan 3 penelitian dan 3 pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian. Yang kedua, Universitas Islam Jakarta sudah melakukan peningkatan dengan pada masyarakat di lingkungan pemerintah daerah dengan melakukan nota kesepakatan dalam bentuk MOU dengan beberapa kelurahan atau desa yang sebagai objek. Yang ketiga, mendorong kebermanfaatan purwarupa hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat langsung bagi masyarakat dengan melakukan pengenalan dan pencegahan bullying, memberikan pemahaman tentang kemitraan koperasi di Pasar Jambu, dan penanaman pohon mangrove di Pulau Jawa. Adapun saran dari peneliti dan pengabdian masyarakat sebaiknya lebih ditingkatkan lagi karena dapat memberikan dampak yang positif. Yang kedua, peneliti dan pengabdian kepada masyarakat sebaiknya dilakukan purwarupa dengan berbagai disiplin ilmu. Ketiga, pengabdian kepada masyarakat sebaiknya dilakukan berdasarkan hasil penelitian. Keempat, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebaiknya mengkaji ulang seandainya dapat dampak negatif yang cukup signifikan bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan masyarakat. Kelima, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebaiknya memperhatikan rencana induk pembangunan dan tata ruang suatu wilayah. Keenam, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik dilakukan evaluasi agar dapat dilakukan sebaik-baiknya pada kegiatan selanjutnya. Ketujuh, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebaiknya dilakukan pelatihan-pelatihan agar terbiasa dengan alat atau cara dan mampu memanfaatkan alat atau cara tersebut secara maksimal dalam bekerja. Hal ini sangat membantu masyarakat dalam mencapai tujuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut. 8. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebaiknya dapat diberikan sarana prasarana yang menunjang. Perlu diberikan agar hasilnya dapat maksimal. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.